Orang yang berani memberi diri dibaptis di masa-masa jemaat awal, ini adalah orang yang tidak perlu diragukan imannya lagi. Karena taruhannya nyawa, Pak. Taruhannya nyawa. Maka itu Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu adalah sebagai tanda khusus bagi Yohanes Pembaptis bahwa inilah Tuhan, inilah anak Allah. Dengan tujuan supaya ikrar juga kepada bangsa Israel. Betul. Bahwa Yesus adalah Mesias. Betul. Malam hari ini kembali berjumpa dengan kami dalam acara podcast kebenaran, di mana sudah memasuki episode ke-21. Temanya masih tentang doktrin Alkitab. Tetapi lagi-lagi kali ini kami akan bereaksi terhadap satu video yang di dalamnya berisi komentar dari Pak Donitan. Oh, dalam hati saya ini kok terus-terus lagi-lagi Donitan. Memang begini, saudara. Kami tidak akan kembali memberikan serangan terhadap orang yang menyerang Alkitab. Tetapi hak dan kewajiban kami adalah untuk memberikan pertanggungjawaban iman tentang pengajaran yang salah. Karena kalau seandainya ada orang yang berbicara salah mengenai iman, memberikan pandangan yang salah terhadap Alkitab, dan orang yang tahu tentang Alkitab diam saja, yang kami takutkan adalah orang yang tidak mengerti tentang kekristenan, orang yang tidak mengerti tentang Alkitab akan menganggap pernyataan itu benar. Kami hanya akan meluruskan saja. Jadi kami berharap lewat video ini Anda bisa belajar sungguh-sungguh tentang kebenaran firman Tuhan, dan kami berharap Anda mendapatkan kebenaran. Malam hari ini saya masih ditemani oleh Pak Yusias. Selamat malam Pak Yusias, apa kabar? Baik, kita semangat ya Pak. Amin. Kita akan terus menggempur segala sesuatu yang salah, yang menyerang Alkitab ya Pak Yusias. Kita meluruskan. Ya, demi kebenaran. Demikian juga di sebelah kanan saya ada Pak Gembala Kurnia. Ya. Selamat malam Pak Kurnia. Selamat malam Pak Riko, Ya, Pak Yus. ini adalah narasumber kami yang kompeten untuk memberikan pelajaran tentang Alkitab. Jadi sebelum kita memulai acara, saya minta kesediaan Pak Yusias untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami memohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Biarlah acara ini menjadi berkat bagi kami dan juga bagi penonton yang setia ya Tuhan. Karena acara kami buat untuk meluruskan orang-orang yang tidak mengerti. Kami hanya meluruskan pandangan-pandangan orang yang menyerang di dalam iman kekristenan, supaya saudara kami dapat memahami dan memperkuat imannya ya Tuhan. Berkatin acara kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Judulnya lagi-lagi tentang Donitan. Saya langsung kasih judul di depan sebelum kita kasih thumbnail dalam video ini, tetapi tetap kita akan coba mereaksikan satu video Pak Yusias, Pak Kurnia. Kira-kira bunyi videonya begini. Judulnya ini kalau saya boleh kasih judul, buat apa Yesus dibaptis? Nah gitu loh. Jadi menurut pandangannya Pak Donitan tentang Alkitab, ini lagi-lagi tentang Alkitab, menurut dia dibaptis itu untuk menghilangkan dosa atau mensucikan orang dari dosa. Gitu loh. Loh, kalau Yesus dibaptis berarti Yesus berdosa dong, kan gitu. Kan orang dibaptis untuk diselamatkan. Ini menurut Donitan, gitu loh. Jadi dengan adanya catatan di dalam Alkitab, di mana ada satu kejadian Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di Sungai Yordan pada waktu itu, dia menganggap karena ada kejadian ini membuktikan bahwa sebenarnya Yesus ini berdosa, kan gitu. Terus ditambah lagi satu statement begini lagi. Dia lagi berbincang sama dua orang perempuan yang katanya mengaku sebagai orang Kristen gitu loh. Ini oke lah, kita bilang oke. Tapi menurut saya dua tokoh ini juga sebenarnya orang Kristen yang tidak punya pengetahuan tentang Alkitab. Donitan bicara begini. Ini apa namanya? Hitler kata dia. Hitler menurut kamu mati masuk neraka atau masuk surga? Si perempuan ini dengan pertanyaan Donitan mereka agak bingung juga.
ini kira-kira kemana gitu. Kalau menurut Pak Yusuf gimana? Ya, kalau menurut kacamata saya, Nah, memang yang dihadapkan oleh Donitan ini Kristen awam, hmm, awam. Tetapi yang saya herankan, hmm, seharusnya mualaf ini tidak perlu memberitakan, memaparkan kitab imannya yang lama. Harusnya kalau mualaf yang benar, itu harus paparkan kitab mereka yang terakhir diimani. Itu Mungkin idealnya seperti itu. Mungkin dia masih cinta juga, Pak. Oh, mungkin. Harusnya begitu. Kita nggak tahu, dia mualaf Iya. begitu bangun tidur, dia pikir bangun tidur Yesus lagi dipikir Iya. bangun tidur. Sebenarnya masih cinta Yesus. Cuma pemahaman tentang Yesusnya masih salah Salah, gitu loh. betul. Iya, iya. Ya, harusnya seperti itu. Ya. Hmm. Yang dihadapkan oleh Pak Donitan ini, dia melemparkan pertanyaan ini kepada orang Kristen awam. Iya, iya. Ya. Kalau saya yakin kalau pertanyaan Pak Donitan ini dihadapkan kepada orang Kristen yang mengerti, mungkin dia akan feedback kembali dia. Iya, Dia akan apa memikirkan pertanyaan lagi. iya. Dua orang perempuan ini sepertinya kikuk, Pak, menjawab Iya. pertanyaan Donitan. Betul, iya. Ditanya masuk neraka atau masuk Iya. surga, bingung. Karena gini, kalau dia jawab ini juga seperti jebakan. Kalau dijawab ini Pak Kopnya dijawab masuk surga, kan udah bunuh jutaan orang. Masa orang pembunuh kok masuk surga? Kalau dibilang masuk neraka kan Percaya Yesus. Kristen. Jadi ya udahlah. Memang polemik ini sebenarnya apa namanya untuk orang Kristen yang paham betul tentang Alkitab dia nggak akan sulit menjawab. Tetapi malam hari ini saya akan tidak berani jauh kupas lebih dalam. Ada orang yang benar-benar kompeten untuk memberikan kita pengetahuan tentang hal ini. Silakan Pak Kurnia, saya berikan ruang dan waktu untuk menjelaskan. Ya, kalau dipikir bahwa dibaptis itu untuk masuk surga, baptis untuk keselamatan, itu mungkin dia salah menafsirkan yang di Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 itu. Kisah Rasul 2 ayat 38. Iya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Iya, jadi kan akan dibaptis untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Jadi sebenarnya ini adalah salah menafsirkan, salah memahami Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Nah, ini adalah cuplikan dari khotbah Petrus, ya kan? Ini cuplikan dari khotbah Petrus. Apakah Petrus sebenarnya di dalam ayat ini mengajarkan bahwa baptisan itu untuk pengampunan dosa untuk masuk surga? Jadi baptisan menjadi syarat masuk surga. Apakah begitu? Nah, coba kita bandingkan khotbah Petrus yang lain, misalnya di Kisah Rasul pasal 3 di ayat yang ke-18 dan 19. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya, jadi suruh apa? Sadar dan apa? Bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Tidak ngomong baptis kan? Ya. Itu, tidak ngomong baptis. Nah, kemudian Kisah Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Ya, dialah ini adalah Yesus Kristus. Jadi bahwa barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, ia akan mendapatkan pengampunan dosa. Tidak bicara apa? Baptisan. Gitu. Nah, jadi pengertian dari baptisan yang dimaksud oleh Rasul Petrus di pasal 2 ayat yang ke-38 tadi, itu adalah baptisan itu menyatakan kesungguhan orang yang bertobat dan percaya. Gitu. Pada saat itu. Pada saat itu. Jadi artinya tanda orang sungguh-sungguh benar-benar bertobat dan percaya adalah baptisan. Maka ketika ditanya kita kembali ke Kisah Rasul pasal 2 ayat 37, pertanyaannya kan begini. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Kan gitu.
apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Petrus jawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi baptisan ini adalah satu tanda kesungguhan kalau mereka betul-betul bertobat, ya harus berani dibaptis. Jadi kita akan berarti gitu. ini ayat 38 ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa ayat 37. Gitu, Iyalah. Ya. Jadi kan pertanyaannya kan apa yang harus kami perbuat? Sementara kan amanat agung kepada Petrus adalah beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa murid itu dan apa? Baptislah. Jadi dan baptislah, orang yang berani memberi diri dibaptis di masa-masa jemaat awal ini adalah orang yang tidak perlu diragukan imannya lagi. Karena taruhannya nyawa, Pak. Taruhannya nyawa. Gitu. Karena kan mereka berani menyebut diri pengikut Kristus, itu menjadi musuh orang Yahudi. Iya, pada saat itu. Kan begitu. Ini kan timbul, nanti sebentar kan timbul penganiayaan. Jadi itu dibaptis itu berarti tanda kesungguhan betul-betul percaya dan bertobat. Gitu. Jadi otomatis kan dapat pengampunan dosa. Karena Petrus tadi berkhotbah untuk dapat pengampunan dosa, bertobat dan percaya, seperti itu. Jadi kalau upacara baptisan itu menjadi syarat untuk masuk surga, tentu ini salah. Mengapa? Karena jalan untuk masuk surga itu kan cuma satu, nggak boleh ada dua, gitu. Cuma ada satu, gitu. Caranya harus sama dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir nanti, itu cara diselamatkannya kan mesti sama. Satu jalan gitu. Jadi cara diselamatkannya Adam, cara diselamatkannya Abraham, Musa, Daud itu harus sama dengan cara diselamatkannya kita hari ini. Gitu. Jadi kalau mereka orang perjanjian lama, cara diselamatkannya mereka bertobat percaya kepada juru selamat yang akan datang. Nah, tanda mereka bertobat percaya itu potong domba korban. Tidak dibaptis ya, Pak? Tidak dibaptis. Jadi itu hanya tanda. Kan gitu. Itu tandanya saja. Tanda iman sebelum Tuhan Yesus datang. Gitu. Tanda iman ya? Tanda iman. Gitu. Perlu dinotis, memang video kemarin pun bahkan orang Israel yang mempersembahkan domba korban tanpa ada iman kejijikan bagi Tuhan gitu ya, Pak. Nah, dan hari ini berarti kan kita ini bedanya begini, kita ini masuk surga, kita dapat pengampunan dosa, bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Tandanya memberi diri dibaptis. Gitu. Jadi kalau tanpa iman hanya dibaptis saja, itu tidak masuk surga, tidak dapat pengampunan dosa. Dikirimnya ke neraka, Pak. Dikirimnya ke neraka. Nah, Hitler, gitu kan? Kalau ditanya apakah Hitler masuk surga, masuk neraka, pasti masuk neraka. Wah, ini tegas itu. Begini, tidak semua orang yang menyebut diri Kristen itu kan orang yang sudah bertobat percaya. Jadi mungkin dia bisa saja dibaptis, tapi tanpa pertobatan. Tapi dia tidak bertobat dan percaya sungguh-sungguh kan, hanya upacara gereja. Gitu. Itu tidak menyelamatkan dia. Gitu. Jadi harusnya adalah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Bertobat itu artinya apa? Mengaku menyesal diri orang berdosa. Dampaknya apa? Kan dampaknya akan menjauhi dosa. Perbaikan karakter kita. Betul, akan menjauhi dosa, dia membenci dosa, percaya bahwa hukuman atas dosa itu Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Jadi orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat dan percaya, itu pasti akan menjauhi dosa, mengasihi Tuhan Yesus yang sudah menggantikan hukuman dosa dia. Gitu. Nah, sebagai tanda itu adalah baptisan. Artinya kalau belum bertobat percaya, cuma dibaptis saja itu nggak ada menyelamatkan, nggak ada berguna. Gitu. Rasul Paulus di Kisah Rasul pasal 9 itu membaptis 12 orang yang pernah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kenapa dibaptis ulang? Kenapa begitu, Pak? Ya karena waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia kan sebenarnya tidak bertobat dan percaya, cuma ikut-ikutan. Gitu. Boleh dikata tanpa pengertian. Tanpa pengertian, ikut-ikutan saja. Nah, maka dikasih jelas lagi oleh Rasul Paulus, kemudian mereka memberi diri dibaptis ulang.
dibaptis. Oke, saya mau garis bawahi statement Pak Kurnia soal tentang kata dibaptis ulang. Kalau merajuk kepada tadi yang dibaptis ulang membaptis ulang siapa tadi Pak? Rasul Paulus. Rasul Paulus Membaptis membaptis ulang lagi. orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Karena mereka belum Tanpa pengertian. Tanpa pengertian, Tanpa- tidak sungguh-sungguh bertobat dan percaya. Padahal kan baptisan Yohanes Pembaptis kan Ada orang baptisan bertobat. pertobatan. Kalau itu terjadi di zaman sekarang, Ya. berarti kan orang-orang yang dibaptis waktu bayi, kan mustahil mereka dibaptis dengan pengertian. Artinya mereka dibaptis bukan memberi diri dibaptis, tapi kan Orang tuanya mengajukan. dibawa untuk Iya. dibaptis, kan gitu. Dibawa untuk Jadi dibaptis, tanpa kesadaran diri lagi sendiri. oe kan gitu. Kadang-kadang kita lihat di video YouTube disemprot lah kan pakai pistol air, dipercik apa segala macam gitu. Berarti orang-orang yang seperti inilah yang perlu dibaptis ulang. Iyalah. Ya, Kalau karena- saat ini, Iya, saat ini. Ya, karena waktu dia dibaptis kan sebenarnya dia belum Beriman. bertobat percaya, begitu. masih ngikut namanya orang Sementara tua ya. baptisan itu adalah tanda pertobatan dan iman yang sungguh-sungguh. Artinya yang bersangkutan Ya. itu sudah sungguh-sungguh percaya. Maka di dalam Alkitab itu sebelum dibaptis itu ada kata memberi diri dibaptis. dibaptis. Seperti itu. Di pribadi lepas pribadi, bukan ikut iman orang tuanya. Orang yang sudah dewasa ya Pak, Iya. sudah sadar. Makanya kan kalau kita bicara lihat percakapan si Filipus dengan Sida-sida. sida-sida dari Ethiopia itu kan setelah memberitakan Injil di kereta itu, sida-sida itu percaya, akhirnya melihat air, dia mau dibaptis, ya kan? Nah, coba kita baca Kisah Rasul pasal 8 ayat 37 itu. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihatlah, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Jadi Filipus sebenarnya tidak berani membaptis atau tidak mau membaptis sida-sida itu. Kalau sida-sida itu waktu ditanya, apakah engkau percaya dengan segenap hati? Kalau sida-sidanya ragu-ragu gitu, atau nggak bisa jawab, gitu. Dibaptis tidak? Tidak. Karena sida-sida itu menjawab begini, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Maka dia sebagai tanda percaya itu, dia minta memberi diri dibaptis oleh Filipus. Seperti itu. Jadi itu tanda dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa tandanya seperti itu? Karena Yesus Kristus kan juga mati, dia dikubur, dan bangkit. Dan tanda imannya adalah dimasukkan ke dalam air, kemudian dinaikkan lagi. Inilah dibaptis. Harus masuk ke dalam air ya? Ya, itu namanya pembaptisan. Begitu. Nah, jadi syaratnya adalah bertobat dan percaya untuk baptisan. Jadi kalau dibaptis kayak Hitler, dibaptis gitu, tetapi tidak sungguh-sungguh bertobat dan percaya, dia nggak ada gunanya baptisan itu. Seperti itu. Nah, saya yakin kalau si Hitler ini dia benar-benar bertobat, tidak akan melakukan genosida, Pak. Ya betul lah. Nah ini Pak, jadi kan katakan bahwa Pak Kurnia ini kan mengatakan bahwa baptisan itu bukan untuk pengamuan dosa, ya kan? Bertobat dan percaya baru ada pengamuan dosa. Jika mati dia pasti ke surga. Ada nggak Alkitab mengasih contoh orang yang belum dibaptis, ya kan dia percaya masuk surga? Ada nggak? Nah, ini dia. Yaitu penyamun di sisi Tuhan Yesus kan satu contoh, ya kan? Dia tidak dibaptis kan, tetapi Yesus sendiri menggaransi bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Ada ayatnya Pak? Kan begitu di kitab Injil di Matius itu. Waktu Yesus disalibkan, nah sebenarnya di Matius pasal 27 itu di ayat 44 itu penyamun ini tadinya begini, masih tidak percaya dua-duanya. 27:44 ya? Iya, 27:44.
Oh, tadinya nggak percaya. Tadinya nggak percaya. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Jadi dua-duanya kan mencela Mencela, tuh. ya. Dua-duanya mencela. Jadi dua-duanya itu belum bertobat ini. Masih mencela, masih mencela, mengolok-olok ya. Masih mengolok-olok. Seperti zaman sekarang ini banyak Ya. orang mengolok-olok Kristus, Pak. Begitu. Tetapi berjalannya waktu sedikit begitu kalau kita bandingkan dengan Lukas 23 ayat 40. Oh, berarti yang Matius lihat kejadian dia tidak percaya ini. Ya, betul. Tapi kalau Lukas lihatnya ada lagi, lebih lengkap Ya, lagi. maju sedikit waktunya. Jadi pas waktu disalib masih ngolok-ngolok dua-duanya. Matius catat. Matius catat. Oke. Di Nah, Lukas di Lukas 23 ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang salahnya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini dia berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya. Jadi di ujung ajalnya dia bertobat dan percaya. Kan gitu. Tuhan garansi dia hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Masuk surga tanpa dibaptis. Jadi kalau baptisan itu menyelamatkan, pengakuan dosa, mungkin Yesus ngomong, kamu turun dulu, baptis dulu. Jadi baptisan memang tidak disyaratkan untuk masuk surga, karena kan saya bilang di depan tadi, syarat masuk surga itu harus sama. Bertobat, harus sama. Ini hanya tanda orang bertobat, tanda orang yang sudah bertobat dan percaya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang makanya kan kalau dikonsepkan bahwa Yesus itu dibaptis karena dia berdosa, nah itu sangat salah gitu ya. Sangat salah ya. Coba kita baca di Matius pasal 3. Ini yang mencatatkan kisah Yesus dibaptis oleh Yohanes itu. Matius 3, Pak ya. Ya, Matius pasal 3 ayat 13 sampai 16. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Ya, oke. Jadi sebenarnya Yohanes Pembaptis menolak untuk membaptis Yesus. Malah dia bilang, akulah yang harusnya dibaptis. Begitu. Kemudian lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Kemudian ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ayat 16 dan 17 ini penting, gitu kan. Ini penting. Nah, jadi waktu Yesus dibaptis, langit terbuka, kemudian dari surga itu mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ini sebenarnya ini pertanda bagi Yohanes Pembaptis. Gitu. Pertanda apa, Pak? Kan dia itu adalah yang menyiapkan jalan untuk Tuhan. Kan gitu. Jadi Yohanes Pembaptis itu sudah dipesan. Nanti pas kamu membaptis, ketika kamu membaptis, langit terbuka, begitu, ada suara yang berseru, itulah dia. Begitu. Nah, coba kita lihat di Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 29 baca ya, Pak. dan sampai 34 itu. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya.
dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Nah, ya kan gitu. Yohanes Pembaptis membaptis banyak orang kan begitu. Tetapi hanya satu kejadian di mana dia membaptis Tuhan Yesus, langit terbuka, ada suara dari surga, ada burung merpati turun dan tinggal di atas. Dan kasih tahu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya dia berkenan. Itu adalah tanda untuk Yohanes Pembaptis. Gitu. Makanya Yesus berkata waktu waktu Yohanes bilang saya yang harus dibaptis, nggak usah, aku yang harus dibaptis oleh kamu, kata Tuhan Yesus kan, supaya menggenapkan kehendak Allah. Karena sebelumnya Allah Bapa itu sudah berfirman kepada Yohanes Pembaptis, kan begitu. Maka itu Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu adalah sebagai tanda khusus bagi Yohanes Pembaptis bahwa inilah Tuhan, inilah anak Allah. Dengan tujuan supaya ikrar juga kepada bangsa Israel. Betul. Bahwa Yesus adalah Mesias. Betul. Begitu. Nah, karena tujuan dari Yohanes sendiri, ya kan, tujuan dari Yohanes Pembaptis itu sendiri, waktu dia mengidentifikasi siapa dirinya itu, Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, ayat 23. Ayat 23. Dari ayat 22 ya. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ya, jadi luruskanlah. Yohanes Pembaptis kan ditanya, siapakah kamu ini? Kan gitu. Dia menjawab dengan jujur, aku itu suara yang berseru di padang gurun. Luruskanlah jalan untuk siapa? Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Coba kita baca Yesaya 40 ayat 3. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi perhatikan kata-kata di sini, ya, ini Tuhannya itu huruf besar kan? Ya. T-nya itu besar semua nih. Tuhannya ini huruf besar. Ini adalah nama pribadi untuk Allah Israel, untuk Elohim. Jehovah itu kan begitu. Nah, jadi kemudian ini luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi apa? Allah. Elohim kita. Kan gini kan, Israel kan gitu. Elohim kita itu Jehovah, kan gitu. Dan Tuhan Jehovah itu Esa. Kan seperti itu. Nah, jadi Jehovah itu Allah kita, dan Yesaya ini Yohanes Pembaptis ini berkata, dia ini suara yang berseru-seru ini. Yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nah, berarti orang yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis itulah Jehovah, Allah kita yang datang. Yang Elohim itu juga. Yang Elohim, begitu. Karena kan begini, Allah itu kan roh. Itu adalah yang bicara Allah Bapa. Kan dalam Tritunggal kan ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah, Jehovah yang datang ini bukan Bapa, tapi yang Anak. Gitu. Yang dilihat yang sama yang dilihat oleh Musa, oleh Adam, bahkan gitu. oleh Lot sekalipun. Oleh Rahab tuh. Iya. Oleh Rahab. Inilah yang datang, dan inilah yang dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, peristiwa baptisan Yohanes Pembaptis itu sebenarnya tanda bahwa Yesus ini adalah Jehovah yang datang itu. Gitu. Makanya Yohanes Pembaptis tadi berkata bahwa
setelah setelah membaptis, dia menunjuk Yesus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, ya kan? Dia cerita kemudian di ayat 34 tadi, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia ini anak Allah. Begitu. Jadi sebenarnya di dalam pikiran pemahaman Yohanes Pembaptis sendiri, dia tidak ada pikiran bahwa Yesus ini berdosa. Gitu. Jadi tidak ada sedikit pun dalam pikiran, dalam hatinya Yohanes Pembaptis itu menuduh Yesus ini berdosa. Tidak ada sedikit pun. Saking berdosa maka perlu dibaptis. Begitu. Gitu. Jadi memang dia tidak ada pikiran sedikit pun. Malah dia bilang dia mau yang dibaptis kan gitu. Malah dia bilang Yesus itu lebih dulu ada dibandingkan dia. Gitu. Karena Yesus sendiri berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu bicara bahwa Yesus Kristus ini memang adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Seperti itu. Nah jadi Yohanes Pembaptis tahu betul-betul tahu bahwa Yesus itu tidak berdosa, gitu. Dia ini suara yang di padang gurun, yang tugasnya meluruskan jalan, menyiapkan jalan untuk kedatangan Jehovah, gitu. Elohim kita, begitu. Jadi bagi Yohanes Pembaptis, Yesus itu adalah Jehovah. Ini adalah Elohim yang datang. Berarti gitu. bisa dikatakan Yohanes ini adalah bapaknya proklamator Mesias pertama kali. Ya, gitu ya, Pak. Ya. Mesias datang, dia tunjuk. Gitu. Tapi sebelumnya waktu kelahiran sebenarnya sudah ada Simeon, ya kan? Simeon dan Hana yang diserahkan menggendong Yesus waktu masih kecil, begitu. Itu diserahkan seperti itu. Nah, tetapi Yohanes Pembaptis ini adalah tadi apa? Proklamator pertama orang Israel kepada orang Israel. Kepada Israel termasuk kepada dunia. Iya. Hari ini Yesus itu anak Allah. Yesus itu Jehovah Allah kita, Jehovah Elohim kita. Begitu. Maka dia berkata, ya seharusnya saya yang dibaptis. Kan gitu. Nah, dan Yohanes Pembaptis memang tidak ada yang membaptis. Makanya sebenarnya baptisan itu memang bukan syarat masuk surga. Karena Yohanes Pembaptis kan tidak dibaptis. Kalau perlu berarti nggak masuk surga nih si Yohanes ya, Pak. sedikit saya memberikan, Pak. Jadi tadi kan dikatakan bahwa pemahaman si Pak Doni ini kan karena Yesus dibaptis, ya kan? Berarti kan Yesus berdosa. Ini kan pemahaman pemikirannya Pak Donitan. Ya, makanya ya Yesus dibaptis. Tapi ada nggak ayat-ayat yang di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa Yesus itu bukan manusia berdosa? Yesus tidak berdosa. Ada nggak ayat-ayat yang menjelaskan dalam Alkitab? Kalau kita membaca catatan Injil Yohanes pasal 8, Injil Yohanes pasal 8 ayat 46. Nah, siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengatakan kamu tidak percaya kepadaku. Barang siapa berasal dari Allah yang mendengarkan firman Allah. Itulah sebab kamu tidak mendengarkan karena kamu tidak berasal dari Allah. Ya, jadi nggak ada yang bisa menunjukkan Yesus itu berdosa. Gitu. Nah, kalau Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa. Mengenal dosa tidak apalagi berbuat dosa, Pak ya. Jadi dia terpisah dari dosa. Nah, Petrus sendiri 1 Petrus pasal 2 ayat 22 dan 23. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Iya, jadi tipu tidak ada pada mulutnya. Kan seperti itu. Jadi dia memang manusia, tetapi dia tidak berdosa karena kodratnya adalah dia 100% manusia sejati dan juga Allah sejati. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu penting untuk Yohanes Pembaptis untuk dia tahu bahwa inilah Tuhan.
Dan untuk menggenapkan keseluruhan kehendak Allah juga. Betul. Karena kan sebelumnya kan Yohanes Pembaptis kan sudah diperintahkan, gitu. Nanti yang akan kamu baptis, begitu ada Roh Kudus di atasnya, itulah Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis tahu betul inilah Yesus Kristus ini Tuhan. Jadi ketika di Injil Matius pasal 11, dia itu mengutus muridnya untuk menanyai kepada Yesus, apakah kami yang masih tunggu yang lain, apa sudah ini gitu. Matius pasal 11 dari ayat 2 sampai dengan ayat 6, boleh dibaca. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Ya kenapa? Kenapa Tuhan Yesus ditanya apakah engkaukah yang akan datang atau harus kami menantikan orang lain? Yesus nggak jawab ya atau tidak, gitu kan? Lihat tanda-tandanya ya, Pak. Lihat kerjaannya saja. Kenapa? Sampai Karena di dalam Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6 sampai 6 itu menyatakan bahwa kalau Allah itu datang, itu akan melakukan tanda-tanda ajaib ini. Begitu. Maka Yesus berkata, membuktikan dia adalah Jehovah, Elohim yang datang itu dengan berkata, lihat itu pekerjaanku, katanya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan apa? Kabar baik. Jadi ayat ini dikhususkan kepada Mesias ya? Kepada Mesias. Karena jujur, kalau saya mau flashback ke belakang, kalau ada acara brosur-brosur, ini kita bicara pengalaman dulu ya, apa namanya, yang pernah saya rasa. Ada brosur-brosur KKR, gitu, ada kebangkitan rohani. Biasanya di brosur itu ditulis ini, gitu ayat ini. Jadi ada sosok hamba Tuhan yang akan khotbah di situ, dan lalu hamba Tuhan ini dikasih label ini, Pak. Yang akan terjadi fenomena seperti ini. Iya, jadi kalau datang ke situ, fenomena ini yang akan terjadi di situ. Orang akan mengalami kejadian ini. Kalau yang datang buta, katanya bakal lihat, yang datang lumpuh bakal berjalan, yang kusta menjadi tahir, seperti ini. Maka sebenarnya kalau merajuk kepada apa namanya satu ayat Alkitab yang ditulis di sini, itu berarti sebenarnya berita menyesatkan ya. Betul. Ya, ayat ini kan sebenarnya tanda Mesias yang datang, tanda Allah yang datang akan bikin ini. Tidak boleh dikenakan kepada kita. Tidak boleh. Selain hanya Yesus. Selain kepada Yesus. Gitu. Nah, jadi kita tadi kan, jadi ini penting untuk Yohanes Pembaptis. Jadi dia tidak ragu-ragu sedikit pun, gitu. Jadi ini untuk bikin kepastian saja. Dia di awal waktu sudah membaptis, ada tanda kan, Roh Kudus turun di atas itu dalam bentuk burung merpati. Dia sudah yakin, dia tunjuk ini anak Allah. Nah, di Matius pasal 11 ini, dia sudah di penjara ini. Nah, gitu. Jadi posisi pada saat Yohanes Pembaptis ini menyuruh murid-muridnya, dia posisi ada di penjara. Dia ada di penjara, mau dipenggal alma anaknya Herodes kan, anaknya Herodes ini minta kepala dia nanti kan. Itu ya, begitu. Pak. Nah, jadi dia mau pastikan, dia utus muridnya. Karena penting sekali peranan Yohanes Pembaptis ini. Jangan sampai begini, dia sudah mati ternyata nggak ada Tuhan yang datang, kan nggak ada tugas dia kan gitu. Sia-sia pekerjaannya. Nah, atau salah percaya, salah tunjuk. Nah, tetapi makanya penting dia bikin kepastian ini sebenarnya. Jadi murid-murid yang sebenarnya yang percaya kepada berita Yohanes Pembaptis itu tidak ragu-ragu sama sekali dengan ketuhanan Yesus Kristus. Begitu. Kalau dia percaya Yohanes Pembaptis itu dari Allah, ya kan? Maka dia akan percaya juga bahwa Yesus Kristus itu adalah Jehovah, Elohim yang datang, yang menjadi manusia. Begitu. Jadi nggak ragu-ragu.
Berarti sebenarnya di eranya Yohanes Pembaptis, murid-muridnya itu dalam posisi di mana mereka sebenarnya sedang menantikan Yesias di saat itu ya Pak? Iya. Karena kan memang dia sendiri berikrar bahwa aku yang mempersiapkan jalan bagi Yehova, kan itu? Betul Iya, begitu ya Pak? betul. Makanya ketika sudah membaptis, ya murid-murid yang tadinya sudah dia baptis, ketika dia menunjuk Yesus Kristus anak domba Allah, harusnya beralih mengikut Yesus, nggak meninggalkan dia, tapi mengikut Yesus. Dia nggak masalah. Sama pengajarannya ya Pak? Begitu. Imannya sama. Karena memang Yesus Kristus itulah yang harus diikutin. Dia harus makin bertambah, kata Yohanes, harus makin berkurang. Begitu. Nah, jadi murid-muridnya mengikuti Yesus Kristus tidak apa-apa, karena itu memang tujuan dia. Dan fakta sejarah paralel menceritakan bahwa murid-murid Yohanes semua menjadi murid-murid Yesus. Betul. Jadi tujuan Yohanes tepat, sudah selesai benar gitu. Jadi yang dia tunjuk adalah Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah anak Allah. Jadi itu sudah bulat gitu, bahwa dia adalah Tuhan. Jadi sebenarnya pengertian Mesias, pengertian Kristus, atau orang sebut Al-Masih gitu. Iya. Itu adalah pengertiannya bukanlah sekedar manusia atau nabi biasa begitu. Gitu. Karena yang diurapi, orang yang menyandang gelar Mesias itu pasti adalah Allah sendiri. Kenapa? Karena dia menyandang jabatan imam, raja, dan nabi. Karena inilah jabatan yang diurapi. Karena Karena artinya Kristus, Mesias atau Al-Masih itu kan yang diurapi. dan Mesias harus mencakup tiga ini. Mencakup tiga ini. Jadi tidak ada nabi sekaligus merangkap raja, sekaligus merangkap imam. Dan tidak ada imam yang merangkap sebagai raja. Tidak ada. Kebalikannya begitu juga ya Pak? Begitu juga. Dan tidak ada raja yang merangkap sebagai nabi juga. Betul. Gitu. Jadi nggak ada. Karena kan begini, imam itu kan harus keturunannya si Harun, Iya. Lewi. Lewi. Kemudian raja itu keturunannya si Daud. Kan gitu. Nah, kalau nabi memang bisa siapa saja. Iya. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, Yesus Kristus itu dia Mesias, itu adalah menyandang jabatan ini, Tiga jabatan ini, dan ini hanyalah Allah yang menerimanya begitu. Jadi Mesias itu adalah Allah sendiri begitu. Jadi itu kalau Yohanes Pembaptis itu dia tidak ragu-ragu, tidak ada pikiran di dalam Yohanes Pembaptis Yesus itu orang berdosa. Malah Yesus itu dia tunjuk inilah dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Begitu. Jadi ini penting sekali. Kenapa Yesus Kristus itu disebut oleh Yohanes Pembaptis itu anak domba Allah. Allah. Ya kan? Yang akan menghapus dosa dunia. Karena di dalam perjanjian lama gitu kan. Dari sejak Adam jatuh ke dalam dosa, itu sudah dijanjikan. Itu sudah dijanjikan gitu, bahwa ada juru selamat yang akan menghapus dosa dunia. Kenapa anak domba? Karena sebelum Yesus Kristus itu menghapus dosa dunia, mereka diajar bahwa untuk ingat ada juru selamat yang menghapus dosa dunia harus mempersembahkan domba. Gitu. Upacara simboliknya Di Pak ya. perjanjian lama domba ini mengingat kepada janji Mesias yang akan datang. Ya, juru Setelah selamat. datang, nah ini yang kamu ingat-ingat zaman dulu ini yang anak domba ini saya nih, makanya disebut anak domba Allah gitu ya Pak. Makanya Yohanes Pembaptis setelah membaptis Yesus Kristus, ya kan? Ada Roh Kudus turun di atasnya, ada suara Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian Yohanes Pembaptis, kan katanya kan Yohanes 1 ayat 29, keesokan harinya. Jadi peristiwa setelah pembaptisan itu Yesus menunjuk inilah dia, anak domba Allah yang menghapus dosa. Karena waktu membaptis Yesus, dia sudah dapat pertanda itu. Gitu. Jadi Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Gitu.
Maka Yohanes berkata, dia ada yang ada mendahului aku. Kan gitu. Sudah ada sebelum aku. Kan begitu. Mengapa? Karena Yesus Kristus itu kalau di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman. firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini kan ada paling nggak disebutkan dua pribadi kan gitu. Jadi pribadi firman bersama-sama dengan pribadi dari Allah Bapa. Di dalam kekekalan yang sebelum ada siapa-siapa. Kan pada mulanya. Sebelum ada apa-apa. Nah kemudian di Yohanes pasal 1 ayat 14 itu coba dibaca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, jadi firman itu yang tadi di pasal ayat 1 kan bersama-sama dengan Allah Bapa, yang juga adalah Allah, itu menjadi manusia. Dan Yohanes Pembaptis menunjuk tanpa ragu-ragu, inilah dia anak domba Allah yang menghapus dosa. Jadi kalau mau dosanya dihapus, bukan pakai amal, bukan pakai ibadah, gitu kan, ritual keagamaan, gitu. Termasuk dibaptis. Termasuk baptis, bukan. Tetapi bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus itu yang menghapus dosa. Caranya bagaimana? Caranya adalah dia menjadi korban penebus dosa manusia dengan mengorbankan dirinya sebagai penerima hukuman dosa yang harusnya dijatuhkan kepada semua manusia, itu ditimpakan kepada dia. Begitu. Percaya maka mendapatkan pengampunan dosa. Jadi bisa dapat dikatakan begini Pak, sedikit Pak. Jadi karena dosa ini tidak dapat selesai dengan amal ibadah, tidak selesai dengan rajin memberikan perbuatan baik, ya kan, atau memberikan persembahan kepada gereja. Karena dosa ini selesai kalau dosa ini dijatuhi hukuman. Berarti kan manusia berada di dalam penghukuman. Nah, karena manusia berada di dalam penghukuman, perlu butuh juru selamat. Betul. Bisa dikatakan begitu, Pak ya. Nah, juru selamat itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Jadi Jehovah sendiri yang menjadi manusia. Nah, kita tahu bahwa Jehovah yang menjadi manusia adalah Jehovah yang anak. Yang disebut dengan namanya firman. Kan gitu. Karena di Injil, di surat 1 Yohanes 5 ayat 7 ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman dan Roh Kudus. Nah, jadi itulah cara menghapus dosa dari Allah. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Gitu. Jadi Allah di dalam Alkitab itu adalah Allah yang menyelamatkan. Jadi orang Kristen itu percaya itu keselamatan itu karena Allah yang menyelamatkan, bukan kita yang mengusahakan keselamatan. Bukan usaha kita. Bukan, tapi Allah yang menyelamatkan kita dengan cara apa? Dosa kita, hukuman atas dosa kita diselesaikan, dihukumkan pada diri Yesus Kristus. Maka di dalam kekristenan ada punya kepastian masuk surga. Betul, karena dosa sudah ditebus. Nah, dampak dari bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus itu adalah apa? Itu menjauhi dosa. Jadi tidak ada pikiran juga orang Kristen karena dosa sudah ditebus Tuhan Yesus. Enak-enak maunya sendiri, Pak ya. Kayak Hitler bunuh 6.000 orang, itu tetap masuk surga? Tidak. Begitu. Hitler tetap masuk neraka karena orang yang sungguh-sungguh bertobat percaya nggak mungkin Yesus, bikin begitu ya Pak? Tidak mungkin bikin seperti itu. Dan boleh nggak Pak dikatakan karena Tuhan Allah yang maha adil inilah, maka untuk menyelesaikan dosa hanya satu cara, nggak banyak cara. Betul. Gitu ya? Kalau Tuhan banyak cara untuk menyelesaikan dosa, berarti Tuhan tidak adil.
Kan gitu. Contoh lah misalkan kita untuk misalkan dosa banyak amal, wah ini kemungkinan orang kaya yang bisa ini. Orang miskin gimana mau buat amal kan? Nah, dan terus cara menghitungnya kita juga nggak tahu. Amal kita berapa, dosa kita berapa, ini nggak tahu. Ukurannya apa kan begitu? Ya karena dosa selesai kalau dosa dijatuh hukuman dan hukuman untuk dosa sudah ditimpakan oleh Yesus Kristus, maka di dalam Kristen memiliki kepastian masuk surga. Saya mati kapanpun, saya yakin saya masuk surga. Amin. Amin. Luar biasa. Ya, makanya kan orang yang sebenarnya sudah bertobat dan percaya mendapatkan kepastian masuk surga, maka dia pasti akan mengasihi Tuhan dan memiliki rasa syukur, Pak. Itu akan bersyukur tentang keselamatan itu. Karena kan yang paling penting itu adalah sebenarnya di dalam hidup ini adalah kalau kita nanti meninggal, kita pasti masuk surga. Itu yang paling penting. Kan begitu. Kalau kekayaan kita kaya di dunia ini tetapi mati tidak masuk surga, sia-sia. Maka Yesus bilang ada satu perumpamaan orang kaya yang bilang begini, yang bodoh itu kenapa bodoh? Dia kumpulkan harta kekayaannya semua, diisi semua, lumbung-lumbungnya diisi penuh. Baru dia bilang, jiwaku beristirahat. Jiwaku katanya kan, tenanglah, tersedia banyak harta bagi kamu. Tenang, tenang, kamu nggak akan kelaparan, tenang. Kan gitu, kata Tuhan. Hari ini, jika kamu hari ini kamu dipanggil untuk apa semuanya? Jadi keselamatan tidak bisa dibeli. Keselamatan kita hanya menerima apa yang Yesus buat di atas kayu salib bagi kita. Dan ini ditawarkan kepada semua orang. Jadi Yohanes Pembaptis sekali lagi tahu betul Yesus tidak berdosa. Tahu betul bahwa dia adalah Elohim, Jehovah Israel yang datang menjadi manusia untuk menghapus dosa manusia. Baik, luar biasa penjelasan yang begitu mendalam dari Pak Gembala Kurnia. Saudara bisa mendengarkan video ini sejak awal supaya Anda paham apa yang dimaksud dari segala uraian penjelasan tadi. Jadi saat orang percaya dan bertobat, sesungguhnya mustahil dia akan berpikir untuk berbuat dosa semaunya. Karena saat orang sudah ditebus, harus ada transaksi rohani yang berimbang, di mana setelah Yesus mati menggantikan dia, maka seharusnya orang yang tadi, yang seharusnya mati, yang hukumannya sudah ditanggung oleh Yesus, maka seharusnya dia harus hidup menggantikan Kristus hidup. Jadi, kalau menggantikan Kristus hidup di tengah-tengah dunia ini, kira-kira Yesus itu hidup di dunia ini sekarang ini membunuh orang atau tidak? Ya, kan gitu. Kira-kira Yesus kalau hidup di tengah-tengah dunia ini, kira-kira Yesus itu tukang mabuk atau tidak? Tukang mabuk atau tidak? Iya, antingnya panjang atau tidak? Kalau laki-laki dia gondrong sampai sebahu atau tidak? Gitu. Jadi kalau Anda memahami tentang keselamatan, maka Anda paham betul sebenarnya untuk masuk surga jalannya hanya satu, lewat percaya dan bertobat. Jadi kami berharap video yang Anda tonton hari ini memberikan pencerahan kepada Anda. Iman timbul dari pendengaran. Jadi pendengaran yang bagaimana? Pendengaran yang menuntun Anda kepada kebenaran. Tetapi kalau yang Anda dengar tidak benar, saya pastikan Anda akan berujung bukan ke surga, tetapi akan ke neraka. Jadi perhatikan baik-baik apa yang Anda dengar. Kami berharap supaya apa yang Anda dengar hari ini bisa menuntun Anda kepada keselamatan. Baik, Pak Yus. Sedikit saya tambahkan. Oke. Ya, saya tambahkan bagi saudara saya yang satu iman. Kita ini kan orang sudah diselamatkan. Jadi kita ini hidup menggantikan Yesus hidup. Seperti nasihat Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 2. Ayat 19, ayat 20 akan saya bacakan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Seperti dikatakan oleh Pak Riko, bahwa kita ini hidup menggantikan hidup Yesus. Ya inilah ayatnya.
Jadi kita harus menjadi terang, ini contoh. Jadi apa yang distigma kita bahwa orang Kristen telah ditebus, apa itu enak hidupnya, boleh berbuat dosa, tetapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Kira-kira begitu Pak Erik. Iya, oke, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, pertemuan kita di episode ke-21 malam hari ini cukup sampai di sini. Ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusias, Pak Gembala Kurnia, meminta Pak Gembala Kurnia untuk tutup kita dalam doa. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ya kami mendengarkan Injil yang benar, bahwa dosa-dosa kami sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, Tuhan yang menjadi manusia, menanggung hukuman dosa kami di atas kayu salib. Dan tidak ada dosa kami yang tersisa, karena semua dosa dunia, termasuk dosa kami di dalamnya, sudah dijatuhin hukuman pada diri Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan Tuhan, kami mengucap syukur atas penebusan itu. Kami akan selalu ingat bahwa kami akan terus memuliakan Engkau dengan hidup kami. Pakai kami untuk terus hidup menjadi terang bagi Engkau di dunia. Dan nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Kalau Anda suka dengan video ini, Anda boleh di-share video ini supaya banyak orang bisa menonton acara ini. Dan kalau sekiranya Anda memberkati, jangan lupa subscribe, like video ini. Dan kalau Anda ingin ada pertanyaan yang kami izinkan untuk berkomentar, silakan ketik di kolom komentar supaya kami bisa memberikan pembahasan yang sesuai dengan Alkitab. Amin. Baik, selamat malam dan akhirnya salam Maranatha.